Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 5G, subtema 2, peristiwa kebangsaan proklamasi pada pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Bismillah. Nah, kita akan masuki pembelajaran 1, di mana di subtema 2 tadi ya, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi kemerdekaan. Membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah, lalu menjelaskan perubahan wujud benda. Sikap yang akan kita kembangkan, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Anak-anak bisa membuka buku tema kalian di halaman 43 pada subtema 2 pembelajaran 1. Anak-anak bisa melihat gambar di layar. Pernahkah kamu mengunjungi monumen proklamator yang terdapat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat? Apa yang pernah terjadi di tempat tersebut? Nah, di gambar ini adalah gambar monumen proklamator di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, di mana dulu sebenarnya saat terjadinya proklamasi dilakukan di rumah kediaman Soekarno. Namun, setelah di tahun 1960, rumah tinggal Soekarno hancur atau hilang. Akhirnya Soekarno di tahun 1961 menetapkan tempat tersebut, yakni di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, menjadi tempat dibacakannya proklamasi. Makanya setelah itu dibuat monumen, di mana dikenal dengan monumen proklamator sampai saat ini. Nah, mari kita mencari informasi, menjelaskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Kalian bisa melihat perjuangan para pahlawan dalam era proklamasi itu sangat terkenal ya. Kalian juga sekarang mungkin sudah tahu, sudah pasti wajib tahu ya, siapa itu sang proklamator, siapa yang menemani di sampingnya, dan siapa wakil-wakilnya ya. Yang paling terkenal tentunya Presiden pertama kita, yakni Insinyur Soekarno, dan juga wakilnya Muhammad Hatta, di mana mereka berdua adalah penyusun dan sang proklamator Pancasila dan juga proklamator kemerdekaan Indonesia ya, sangat terkenal kita ketahui menjadi tokoh-tokoh proklamator. Nah, kalian bisa membaca teks narasi tentang BPUPKI dalam bukumu di halaman 46 ya. Di halaman 44. Kita coba baca ya, anak-anak sambil mendengarkan dengan tertib. BPUPKI. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional. Salah satu alasannya adalah Jepang berjanji akan memerdekakan seluruh negara di Asia termasuk Indonesia. Terdesaknya Jepang di dalam Perang Pasifik membuat Jepang kembali mengulang janjinya. Jepang lalu membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, organisasi ini disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan pembentukan organisasi tersebut yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat dan Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. Saat itu,
Jumlah anggota organisasi BPUPKI berjumlah 63 orang. Meskipun merupakan organisasi bentukan Jepang, tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia memanfaatkan organisasi ini dengan sebaik-baiknya. Setelah pembentukannya, BPUPKI segera membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam rapatnya yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 45 hingga 1 Juni 45, Panitia 9 berusaha merumuskan dasar negara Indonesia. Setelah 2 hari lamanya merundingkan nilai-nilai yang harus dituangkan dalam dasar negara Indonesia, akhirnya pada tanggal 1 Juni 45, Insinyur Soekarno mengusulkan nama bagi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. 5 dasar yang diusulkan Bung Karno adalah: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dari rancangan tersebut, Pancasila masih mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi dasar negara Indonesia yang kita gunakan saat ini. Pancasila menjadi pemersatu rakyat Indonesia yang majemuk hingga kini. Melalui Pancasila, kita tidak memandang perbedaan sebagai sesuatu yang dapat memecah belah. Keragaman dalam masyarakat Indonesia justru menjadi ciri khas, jati diri, dan kekayaan bangsa yang harus dipelihara secara bersama-sama. Pancasila menjadi kunci keharmonisan dan keberagaman yang membuat Indonesia tetap bersatu hingga kini. Nah, coba ini ada beberapa pertanyaan ya. Seandainya Jepang tidak terdesak dalam Perang Pasifik, menurut kamu, apakah Jepang akan menepati janjinya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Coba jelaskan alasanmu. Nah, di sini kalian bisa menulisnya di halaman 45 yang atas. Nomor 2, jelaskan tugas dari BPUPKI. Nah, anak-anak bisa menuliskannya ya sesuai dengan pendapatmu. Tapi kalau Bapak bisa berpendapat, jikalau Jepang tidak terdesak dalam perang Pasifik ya, menurut Bapak Jepang tidak akan mudah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena kekuatan mereka masih besar saat itu jika tidak terdesak di perang Pasifik. Dan tentu Jepang itu kan akan memanfaatkan kekuasaannya untuk lebih lama lagi menjajah Indonesia. Jadi menurut Bapak, jika Jepang tidak terdesak pada perang Pasifik, janji memerdekakan Indonesia pasti akan diundur. Nah, qadarullah, takdir Allah, mereka terdesak dalam perang Pasifik dan Indonesia bisa segera merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Begitu ya, itu menurut Bapak. Menurut kamu bisa tuliskan. Nomor 2, jelaskan tugas dari BPUPKI ya. Seperti tadi sudah disusun ya. Untuk BPUPKI disusun yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka, dan akhirnya mereka membentuk Panitia 9, dan Panitia 9 pimpinannya Insinyur Soekarno membentuk dasar-dasar sebuah negara, dan dasar-dasar sebuah negara itu kita kenal sekarang dengan sebutan Pancasila. Sini ada video yang bisa kita simak, nanti akan Bapak dikte atau bacakan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Pancasila selalu menunjukkan kekuatannya sebagai alat pemersatu bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Burung Garuda adalah burung yang mencerminkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Makna dari lambang Garuda. Setiap bagian dari lambang Garuda, Pancasila mengandung makna sebagai berikut. Kita stop dulu ya. Burung Garuda adalah burung yang mencerminkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Banyak bulu pada masing-masing sayap terdiri atas 17 helai, melambangkan tanggal 17. Banyak bulu pada ekor adalah 8 helai, melambangkan bulan ke-8 atau bulan Agustus. Banyak bulu pada pangkal ekor di belakang perisai ya adalah 19 helai.
Sedangkan banyak bulu leher adalah 45 helai. Jumlah bulu tersebut melambangkan tahun 1945. Nah, jumlah bulu pada setiap bagian tubuh Garuda yang merupakan simbol nih dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kita play lagi. Makna dari setiap simbol dalam Pancasila. 1. Bintang. Sila pertama disimbolkan dengan bintang emas. Simbol bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memeluk sebuah keyakinan atau agama. Mereka juga dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. 2. Rantai. Sila kedua disimbolkan dengan rantai. Ada rantai bulat dan rantai persegi. Rantai bulat mencerminkan perempuan dan rantai persegi mencerminkan laki-laki. Lambang rantai mencerminkan bahwa antara laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. 3. Pohon beringin. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin mencerminkan negara Indonesia yang berhasil menyatukan keberagaman yang ada. Akar beringin memiliki banyak cabang namun tetap berpusat pada satu pohon. Hal ini mencerminkan bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu. Kepala banteng. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Kebiasaan banteng mencerminkan bangsa Indonesia yang suka berkumpul dalam menentukan sebuah keputusan. Dalam menentukan sebuah keputusan, hendaknya menggunakan musyawarah atau mufakat. Saat bermusyawarah, kita harus menghormati pendapat orang lain. Kita juga harus menerima hasil keputusan dengan lapang dada. 5. Padi dan kapas. Sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi adalah makanan pokok bangsa Indonesia. Kapas adalah bahan baku pakaian. Kapas dan padi mencerminkan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kemakmuran. Setiap manusia harus bersikap adil dan bijaksana terhadap sesama agar kemakmuran dapat merata. Ya, videonya sudah selesai. Kita next. Nah, setelah kita membaca tadi ya teks BPO PKI dan video pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila ya, coba kita sisi sedikit di soal-soal di sini ya. Informasi apa saja yang kamu dapatkan setelah membaca teks BPO PKI ya? Tokoh yang terlibat, jadi siapa? Sambil kalian isi ya. Dr. Rajiman Widyoningrat dan Raden Panji Suroso ya, ini ketuanya. Ada juga Ir Soekarno yang menjadi ketua di bentukan BPPG yaitu Panitia 9 ya, boleh juga dimasukkan itu termasuk. Alasan didirikannya, kenapa adanya BPPGI? BPUPKI merupakan bukti dari Jepang atau janji dari Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Akhirnya Jepang mendirikan yang namanya BPUPKI. Nah, alasan didirikannya tadi yang sudah kita jelaskan, untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan sebuah negara merdeka. Waktu pembentukannya 1 Maret 1945. Nama lainnya atau nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Jumlah anggotanya 63 orang. Nanti kalian bisa isi ya di situ. Nah, kalian juga bisa membaca di teks halaman 45 yang bawah dan juga halaman 46 yang atas, itu nyambung tentang perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Pada intinya ada dua perubahan, yaitu perubahan tetap dan perubahan sementara. Perubahan tetap adalah perubahan yang tidak dapat kembali lagi ke wujud semula. Sudah berubah, nggak bisa balik lagi. Adapun perubahan sementara sudah berubah ya, adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Sudah berubah, bisa berubah kembali ke sebelumnya. Nah, contohnya perubahan wujud benda seperti membeku, mengembun, mendeposisi, menguap, mencair, menyublim ya, termasuk ke dalam perubahan yang bersifat sementara. Karena bersifat sementara dan dia bisa berubah ke wujud
kembalinya lagi, ya. Ada juga perubahan yang bersifat tetap atau tidak kembali ke ke sebelumnya, ya. Contohnya seperti roti yang berjamur setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka, ya nggak mungkin roti yang berjamur bisa kembali lagi menjadi roti yang segar, ya nggak mungkin. Lalu beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi, tetapi nasi tidak dapat berubah menjadi beras. Ada juga ya pepatah, sudah menjadi nasi sudah menjadi bubur, ya kan, seperti itu. Tidak bisa balik lagi menjadi nasi. Begitupun nasi tidak bisa lagi menjadi beras. Lalu kayu yang dibakar akan menjadi abu dan abu tidak dapat kembali menjadi kayu, seperti itu. Nah, ini bisa kalian isi ya di halaman 47, ini mudah kok. Tuliskan T bagi yang bersifat tetap, S bagi yang bersifat sementara. Ya, kalian pasti bisa tahu. Silakan diisi. Setelah menyimak penjelasan tadi, pasti mana perubahan benda yang berubah hanya sementara, mana yang berubah tetap, ditulis itu. Paham ya? Next, pembelajaran kedua. Kita akan mempelajari tentang menceritakan kembali isi teks narasi sejarah, melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Sikapnya percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Pembelajaran kedua, ayo berdiskusi tentang perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan bentuk diplomasi untuk memperjuangkan wilayah kesatuan Republik Indonesia dari penjajah Belanda. Apakah yang dimaksud dengan perjuangan secara diplomasi? Tentunya kita ketahui ya, ketika yang namanya dijajah, perang, ataupun melawan penjajah itu kan, ada perjuangan menggunakan senjata, perjuangan menggunakan fisik ya. Ada juga perjuangan menggunakan otak, atau perjuangan yang namanya kerjasama atau perjuangan secara tertulis. Perundingan secara tertulis bisa disebut dengan diplomasi. Nah, terus gimana sih cara Indonesia melakukan perjuangan diplomasi? Tentunya Indonesia ya melakukan perjuangan secara diplomasi dengan tertulis ya. Melakukan perjuangan diplomasi ke negara-negara tetangga atau melakukan perundingan dengan negeri-negeri penjajah. Misal dulu Jepang berunding dengan BPU PKI untuk berundingan tentang bagaimana syarat-syarat kemerdekaan Indonesia. Apa saja perihal-perihal yang menjadi pokok-pokok dalam kebangkitan suatu negara itu dirundingkan dalam sebuah perundingan. Contohnya adalah perundingan Linggarjati ini. Silakan anak-anak bisa membaca sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Ya, di sini nanti setelah kalian baca, ya ini ternyata coba bacakan ya. Kalian bisa simak. Di halaman 51 kalian sekalian menyimak juga. Peristiwa Rengas Dengklok. Awalnya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi setelah para pemuda Indonesia mendengar kabar mengenai kekalahan Jepang terhadap pihak sekutu. Di malam tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda segera mengadakan rapat. Rapat itu memutuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Waktu itu dipilih karena golongan muda melihat adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia setelah Jepang kalah dari sekutu dan pihak sekutu belum datang ke Indonesia. Namun, keinginan mereka ditentang oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai golongan tua. Beliau berpendapat proklamasi harus terlebih dahulu dibicarakan oleh PPKI. Akibatnya, pecahlah ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Akhirnya golongan muda yang diwakili oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
tanpa ada pengaruh dari pihak Jepang. Setelah kesepakatan dicapai antara golongan tua dan muda, kedua tokoh ini pun dibawa kembali ke Jakarta. Di Jakarta, pada malam pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dalam rapat tersebut dirumuskan teks proklamasi dan persetujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada keesokan harinya. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Sejak itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Adanya peristiwa Rengas Dengklok memperlihatkan bagaimana kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan dari pemberian negara lain. Kemerdekaan Indonesia juga dapat tercapai karena adanya persatuan antara golongan muda dan golongan tua. Para tokoh kemerdekaan tersebut telah memperlihatkan bahwa dengan menyatukan semangat dan kekuatan, kita dapat mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kemerdekaan. Nah, anak-anak ya bisa membuat pernyataan teks dengan aspek kata yang seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya ya. Juga kira-kira isi makna dari pernyataan utama dari teks itu atau teks Rengas Dengklok tadi kira-kira apa, kalian bisa tulis. Juga di tabel di halaman 52 untuk kata-kata yang kalian tidak ketahui atau kosakata yang asing bagi kalian bisa ditulis dan cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Nah, kalian bisa melakukan perubahan wujud benda nih tentang percobaan membuat garam dalam bukumu di halaman 54 ya. Dimana di situ ada langkah-langkahnya seperti tuangkan air panas ke dalam gelas dan letakkan di jendela yang selalu terkena sinar matahari. Masukkan 10 sendok garam lalu aduk. Masukkan benang wol ke dalam gelas dan letakkan piring di sisi gelas dengan menjuntaikan benang ke atasnya. Letakkan benang di bawah terik sinar matahari selama 24 jam. Amati perubahan pada benang yang menjuntai keesokan harinya. Nah, kalian nanti bisa melakukan percobaan mudah ini, percobaan singkat ini untuk mengisi tabel di halaman 54 jika berkenan ya. Apa saja nih perubahan setelah melakukan kegiatan percobaan tadi ya. Kalian bisa nanti nih mengisi tabel ini. Silakan dilakukan. 6 demikian pembelajaran tematik subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan anak-anak bisa dapati manfaatnya insyaallah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Jika nanti ada tugas dari guru kelas kalian masing-masing ya, mohon dikerjakan dengan tertib dan baik. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya yang bagi yang belum mengirim ke classroom kelas kalian masing-masing dikirimkan ya untuk menambah nilai kenaikan kelas kalian nanti pastinya. Jangan lupa kerjakan tugas. Baik, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya sama Bapak. Dadah.